Anda kembali bersama kami di Obrolan Malam. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, jadi mekanismenya seperti apa kalau itu sudah masuk unsur sudah masuk ke penyelidikan atau penyidikan tindak pidana pencucian uang kan gampang, kemudian dimintai pertanggungjawaban atau pembuktian secara terbalik. Tapi kalau masih dalam tahapan verifikasi kayak gini nih, misalnya ya, Pak Rafael, misalnya Pak Rafael tidak bisa menunjukkan bahwa memang ada transaksi jual beli antara dirinya dengan seseorang yang tinggal di gang sempit itu, kemudian transaksi jual beli antara dirinya dengan kakaknya, sehingga saat ini dia mengklaim bahwa mobil Rubicon itu milik kakaknya. Apa yang bisa dilakukan oleh KPK atau lembaga tertentu? Ya, jadi tadi kita kan masih dalam perspektif KPK-nya ya, bagaimana KPK menelusuri ya aset-asetnya dan sebagainya. Tapi ingat bahwa kita juga punya Inspektorat Jenderal ya. Saya pikir selama ini saya selama di KPK dan bahkan sekarang juga di Mabes Polri ya, kita kerjasama dengan teman-teman di IBI ya, Inspektorat Bidang Investigasi, ya kita paham lah integritas mereka gitu ya. Nah sekarang mereka ini kan sedang melakukan upaya gitu kan, mencari juga gitu kan, sesuai dengan kewenangan mereka. Apa sih yang dicari? Secara paralel mereka mencari tugas tupoksinya dari Pak Rafael ini itu apa selama ini, ya kan? Dicari misalnya apakah dia merupakan kepala pemeriksa ataukah siapa wajib pajak yang ditangani, gitu kan? Kemudian dipelajari dokumen-dokumennya, apakah ada yang mencurigakan, ya? Apakah misalnya ada yang turun, gitu kan? Atau ada yang naik atau seperti apa? Itu menjadi indikasi-indikasi yang kemudian nanti saya pikir ini akan paralel gitu ya untuk kemudian ditemukan ya jika memang ada tindak pidananya seperti itu. Tadi saya sepakat dengan Pak Agus bahwa memang kalau dengan kondisi yang seperti ini ya, bagaimana ternyata Pak Rafael ini kan ternyata dia punya banyak penghasilan tanda kutip ya di luar penghasilan ASN-nya. Nah ini yang menurut saya akan membuat penyelidik atau tim pemeriksa bekerja keras gitu ya, karena kalau misalnya hanya penghasilan satu sumber atau satu dapur gitu ya, itu mudah, tinggal dia 20M dilaporkan, 1M penghasilan tinggal, tapi ini kan agak sulit, ini harus, saya pikir ini agak rumit ya, karena memang harus membuktikan lagi perusahaan-perusahaan itu seperti apa, penghasilan dari restoran sebanyak apa, kemudian tadi transaksi-transaksinya bagaimana ya. Karena kan dalam proses ini kan kita tidak punya hak pro justisia menggeledah gitu kan, dan lain kemudian tadi memanggil saksi pun juga agak berat gitu ya, karena memang ini kan masih volunteer Mbak, sukarela. Tadi ya untung sih Pak Rafael datang gitu kan, dia juga bisa tidak datang. Itu sebabnya kenapa kemarin ketika dia mengatakan mundur gitu ya, saya langsung menyampaikan saya kepada Mas Prastowo ya melalui Twitter ya, Mas jangan kasih mundur gitu kan, karena ini akan menjadi sebuah alasan gitu kan untuk mengatakan dia tidak punya dokumen lah, bukan ASN lagi lah dan sebagainya, walaupun oleh penegak hukum hal itu tidak bisa diindahkan ya, karena kan penegak hukum melihat tempus maupun lokus deliktinya. Tapi gini Mbak, kalau dari yang disampaikan oleh Pak Pahala, saya melihat yang kan kita hipotesis lah, kita kan jadi penyidik sudah belasan tahun gitu kan dan lain sebagainya gitu ya, melihat bahwa kalau ada seperti itu ya, ada transaksi pemiliknya di gang sempit juga pemiliknya tidak sesuai dengan profil, itu kan ada indikasi. Nah ini yang perlu ditelusuri lagi, orangnya perlu dicari, dan saya pikir juga teman-teman juga melakukan ini ya. Kalau tadi dikatakan Pak Pahala on the spot ya, turun ke lapangan, saya pikir itu juga perlu itu yang harus dilakukan. Jadi bukan hanya di kantor aja, tapi juga harus turun ke lapangan. Pasti akan ketemu Mbak nantinya, karena memang setiap sesuatu itu pasti meninggalkan jejak seperti itu. Oke, apakah ini juga yang terjadi? Biasanya kalau kami yang sering liputan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selalu kedengeran tuh, ternyata ada pejabat yang menggunakan KTP sepupunya dari drivernya atau supirnya untuk membeli membeli harta tertentu dengan jumlah yang fantastis. Itu bisa jalurnya atau jalannya seperti ini ya, Mas Yudi ya? Iya, itu pengalaman saya Mbak, ya. Justru harta yang sudah dilaporkan dalam HKPN biasanya adalah harta yang mereka ketika nanti diklarifikasi mereka sudah siap jawabannya. Saya ketika jadi penyidik, ketika saya menyita ya aset-aset dari para koruptor ya, jarang sekali aset-aset itu ada di dalam LHKPN. Justru di luar LHKPN yang tidak dilaporkan oleh mereka. Seperti itu. Misalnya dan itu juga bukan atas nama mereka. Betul tadi dikatakan
atas nama orang lain, entah itu bawahannya lah, entah itu pegawai sejawatnya, entah itu pembantu, entah itu supir, entah itu orang lain yang istilahnya dipinjam KTP-nya dan lain sebagainya. Baik itu dalam rekening ya. Jadi saya pernah buat waktu itu dalam tersangka TPPU itu rekening atas nama orang lain gitu ya. Dia profilnya hanya pegawai gitu ya, tapi ATM, penguasaan rekening itu ada di tersangka korupsi ini. Jadi seperti itu modus yang menurut saya ini sudah jadi siklus lah, gitu kan, siklus lah. Pasti begitulah ketika ada orang korupsi, dia pasti akan mengaburkan atau mencuci uangnya agar tidak karena gini Mbak, sekarang ini kalau kita masukin NIK atas nama Yudi Purnomo akan kelihatan di BPN tanahnya berapa, kemudian samsatnya berapa. Jadi sekarang sudah agak sulit bagi orang untuk korupsi gitu. Tapi ya tadi selangkah lebih maju lah untuk berpikir. Tapi kalau dengar cerita Mas Yudi ini makin mengerikan. Artinya secara sadar dan secara sistematis kalau gitu sudah tahu nih kalau harta-harta yang tidak sesuai dengan profil saya atau profil pejabat tertentu ya sudah kita atasnamakan dengan jadi sudah siap untuk menjawab ketika ada pertanyaan ini harta dari mana nih kalau memang itu tidak wajar. Dia sudah tahu itu tidak wajar, coba dan sudah tahu caranya. Nah, ini seperti apa kira-kira Pak Agus? Kita bahas ya usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.